kembali lagi di video Miss. Kali ini kita akan belajar mengenai sudut dan sisi pada segitiga, beserta jenis-jenis segitiga. Jadi di sini di video kali ini, Miss akan tampilkan soal-soal yang berkaitan dengan sudut dan sisi pada segitiga. Oke, soal nomor satu ini soalnya terdapat di contoh soal dan soal latihan yang Miss upload di Moodle. Nomor satu diketahui segitiga sama kaki, panjang AC-nya adalah 9, BD-nya adalah 4, dan besar BAC-nya 58. Yang A ditanya sudut ABC-nya berapa? Oke, A. Sudut ABC. Sudut ABC. Oke, kita udah belajar ya. Kalau pada segitiga sama kaki, sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti AC sama dengan BC. Udah, sudut yang berhadapan juga sama besar. Berarti sudut A sama dengan sudut B. Ini pada segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki apa tadi? Sisi yang berhadapan sama besar, sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Oke, berarti sudut ABC-nya berapa? Sudut ABC-nya 58 derajat. Oke, kalau ditanya sudut ADC-nya apa? Sudut ADC. Oke, perhatikan. Sudut ADC ini terletak di sini kan? ADC. Oke, ini garis apa namanya? Garis tinggi. Garis tinggi itu garis yang menghubungkan sebuah sudut ke sudut yang ada di hadapannya secara tegak lurus. Kalau secara tegak lurus, berarti membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Berarti di sini sudut ADC-nya berapa? 90 derajat. Dan harus diketahui ya, kalau misalnya garis tinggi itu akan membagi sisi menjadi dua bagian yang sama panjang. Oke, oleh sebab itu kita bisa dapat nanti adanya itu berapa? 4 cm juga. Tapi di soal ini BC dulu ya, BC. BC-nya berapa? Sisi yang berhadapan sama panjang berarti BC-nya 9. AD-nya, AD-nya berapa? Oke, panjang AD sama dengan DB ya. Tadi Miss bilang apa? Membagi dua sisi. Berarti AD-nya 4 cm. Oke, AB-nya berapa? Karena membagi 2 berarti sama panjang. Ya, berarti 2 kali 4, 8. Atau boleh kita buat jalannya AD ditambah DB. Ya kan? AB itu kan sama dengan AD tambah DB. Berarti 4 cm tambah 4 cm sama dengan 8. Oke, sampai situ Miss yakin pasti bisa. Nomor dua ini ada dua jalan sebenarnya. Cara pertama itu cara biasa yang dimana sifat segitiga yang kita tahu jumlah lurus sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau misalkan Miss punya segitiga ABC, berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Ini cara pertama. Boleh kalian pakai cara ini atau boleh pakai cara kedua yang mencari mencari sudut yang ada di luar segitiga yang udah bisa jadi di kelas. Jadi contohnya Miss punya 3 garis. Ada Miss buat sini sudutnya bisa makan A, B, C, D, E, F. Ini D-nya di sini aja deh. Ini D. Oke, A, B, C, D, E, F. Oke, untuk mencari sudut yang ada di luar segitiga, ini dua dua buah sudut yang ada di dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut yang di luar segitiga. Jadi kalau misalnya ditanya sudut D berpelurus dengan siapa? Sudut C, ya kan? Oke, berarti sudut D sama dengan sudut B ditambah sudut A.
Oke, berarti D sama dengan B tambah A. Oke, kalau E, kita lihat dulu. E berpelurus dengan siapa? B. Berarti E sama dengan A tambah C. Yang tidak berpelurus kan tadi? Sama dengan jumlah dua buah sudut yang tidak berpelurus. Oke, F sama dengan apa? B tambah C. Sudah? Oke, Miss tunjukkan yang A. Kalau gunakan cara pertama gimana, Miss? Oke, kita harus cari dulu. Di sini A, tanya CAD ya. Oke, berarti sudut CAD. Kita pakai segitiga yang mana? CAD yang ini ya. Hmm. Berarti kita bisa pakai segitiga A, ACD. Berarti sudut yang ini, sudut ACD, ditambah sudut yang ini, CAD, ditambah sudut CD, CDA. Totalnya 180. ACD-nya berapa? 55. Ditambah CAD-nya itu yang ditanya, Miss. CDA-nya belum tahu, Miss, tapi bisa kita cari. Perhatikan, sudut CDA dengan sudut EDA itu berpelurus. Artinya total sudut mereka 180. Berarti bisa Miss buat di sini sudut CDA ditambah sudut EDA sama dengan 180. Sudut CDA-nya berapa? Belum tahu, Miss. Tambah 114 dengan 180. Sudut CDA sama dengan 180 dikurang 114. Sudut CDA-nya berapa? Sudut CDA 8 ke 14 berarti 66 ya. Oke, berarti CDA-nya dapat 66 sama dengan 180. Berarti sudut CAD sama dengan CAD-nya tetap di sini ya. Oke, berarti 180 pindah ruas. Ganti tanda 55. 66 pindah ruas ganti tanda 66. Berarti sudut CAD sama dengan 180 dikurang. Ini 121. Sudut CAD-nya berapa jadinya? 59. Oke, ini pakai cara satu. Cara keduanya lebih simpel. Oke, kalau cara kedua kita lihat nih di segitiga CAD. Saya tanyakan sudut CAD. Kita pakai segitiga CAD. Di segitiga CAD ada nggak sudut yang di luar segitiga CAD? Ada miss, yaitu 5X atau sudut BAC dengan sudut EDA. Ya kan? Kita lihat sudut BAC berpelurus nggak dengan sudut yang ada yang berdekatan yang ada dalam segitiga CAD? Tidak, karena di sini kan sudut BAC berdekatan dengan sudut CAD kan? Nah, mereka ini dua berpelurus tidak? Tidak berpelurus. Berarti nggak bisa kita pakai sudut BAC. Oke, ini sudut EDA, ya kan? Berpelurus nggak dengan sudut yang ada di dalam segitiga? Berpelurus ya, sudut EDA berpelurus dengan DCA. Berarti kita pakai sudut EDA. Berarti di sini sudut EDA sama dengan di sudut EDA kan berpelurus dengan CDA. Berarti kita pakai sudut yang ada di dalam segitiga selain sudut CDA. Jadi sudut CAD ditambah sudut ACD. Berarti sini sudut EDA 114 sama dengan CAD-nya berapa? Belum tahu. Tambah ACD-nya 55. Berarti 114 derajat pindah luas jadi dikurang 55 sama dengan sudut CAD karena dia tetap stay ya. Oke, berarti 114 kurang 55 9 5. Berarti sudut CAD-nya sama dengan 59. Sama nggak hasilnya? Sama. Oke, oke ya. Oke, sampai di sini paham? Miss kira apa?
Miss, kalau misalkan saya buat langsung aja Miss, sudut CAD sama dengan 114 kurang 55 boleh nggak? Boleh kalau kamu udah main. Miss bikin kayak gini karena kalian sering banget salah dalam memposisikan. Ya, kalau misalnya ada persamaan, pindah ruas itu kalian sering salah. Kayak Miss buat stepnya kayak gini. Ya, jadi ingat kalau dia pindah ruas, ganti tanda. Oke. Oke. Ya, lanjut. Latihan nomor satu. Ini yang ditanya nilai A. Nilai A-nya di mana? Oke, A terletak di mana? Di sini, di sudut ACB. Ini katanya segitiga pas sama kaki. Segitiga sama kaki, tadi udah kita tahu ya bahwa sudut yang menghadap sama besar. Otomatis sudut C-nya udah pasti sama dengan sudut A. Ini boleh Miss buat ini. Sudut C sama dengan sudut A. Sudut C-nya berapa? 4A derajat sama dengan 28. Berarti A-nya sama dengan 28 bagi 4 sama dengan 7. Oke. Yang B-nya nilai P. Nilai P. P-nya terletak di mana? Di sisi. Kita tahu sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti AB sama dengan BC. Masukin AB-nya berapa? 2P tambah 3 cm sama dengan 15 cm. Coret-coret. Berarti 2P tambah 3 sama dengan 15. 2P stay aja dia di kiri, ya kan? Yang sama bentuknya dekatkan. Sini 3 sama 15 sama-sama dia. Konstanta, nggak ada variabelnya. Berarti 15 dikurang, pindah ruas, ganti tanda, positif jadi negatif. 2P sama dengan 12, P-nya 12 bagi 2. 6. Bisa ya? Yang C ditanya sudut ABC. Kalau di segitiga sama kaki, sudut yang berhadapan sama besar kan? Oke, berarti kita bisa bikin sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 ya. Dari sifat segitiga di mana total seluruh sudut segitiga sama dengan 180. Sudut A-nya berapa? 28 derajat. Sudut B-nya itu yang mau dicari. Karena tadi sama besar sudutnya yang berhadapan berarti di sini 28. Bisa ya? Atau Miss kalau aku buat eh sini kan sudut C-nya 4A derajat, Miss. Kalau aku masukkan nilai A-nya 7, boleh nggak? Miss? Boleh, sama 4 kali 7, 28. Oke, berarti sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 28 dikurang 28. Berarti 180 dikurang 6. 180 dikurang 56. Ini 4. 120 4 derajat. Oke, sampai sini bisa? Misalnya bisa ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, segitiga PQR adalah segitiga sama sisi. Kalau sama kaki tadi sudut yang berhadapan, sama besar dan sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau sama sisi, itu seluruh sisinya sama panjang. Berarti PR sama dengan FQ sama dengan PQ. Sudutnya sama besar. Sudut P sama dengan sudut X sama dengan sudut Q. Kalau misalkan sudut P-nya ini P, atau A aja deh. Tapi sini ada A ya. X aja deh yang bikin. Kalau misalkan sudut P-nya ini X, berarti sudut L-nya apa? X juga. Mana nih? Kok hilang? X. Sudut L-nya pasti X. Sudut Q-nya otomatis X juga. Tadi Miss bilang total seluruh sudut segitiga itu 180. Berarti sudut P ditambah sudut R tambah sudut Q sama dengan 180. X tambah X tambah X sama dengan 180. 3X sama dengan 180. X-nya jadi berapa? 180 bagi 3. 180 bagi 3. 60. 60.
Udah, X-nya 60 derajat. Makanya itu di segitiga sama sisi jumlah, bukan jumlah, tapi setiap sudutnya adalah 60 derajat. Oke, sampai sini bisa ya. Jadi kalau segitiga sama sisi, seluruh sudutnya itu 60 derajat. Oke, yang nilai A, yang bagian A ditanya nilai A-nya. Nilai A-nya berapa? Oke, sisi yang ada di segitiga sama sisi itu sama panjang semua. Berarti bisa Miss buat, Miss ambil aja dua buah sisi ya. Karena di sini PA-nya juga nggak diketahui kan. Jadi Miss buat dua buah sisi itu LQ sama dengan P, PQ. Bunganya mereka sama. Makanya Miss buat persamaannya LQ sama dengan PQ. LQ-nya berapa? 3A tambah 12 cm sama dengan 4A cm. Cm-nya coret. Oke. Di sini yang sama bentuknya kalian dekatkan. Kalian boleh pindahkan 4A-nya ke kiri. Kalau 4A-nya pindahkan ke kiri, berarti 12-nya pindahkan ke kanan. Oke. Atau boleh juga 3A-nya pindahkan ke kanan, berarti 12-nya stay. Ya. Oke. Miss buat 12-nya stay ya. Berarti 12 sama dengan 4A dikurang 3A. Dan 12 sama dengan A. Sampai sini bisa ya. Berarti A-nya 12. Miss, kalau aku Miss udah main banget Miss. Jadi aku langsung aja bikinnya um, 3A. Iya, 4A dikurang 3A sama dengan 12. Berarti A sama dengan 12 itu sama aja. Ya, sama aja. Sama aja. Oke, yang B. Keliling segitiga. Kalau keliling segitiga, di sini kita harus tahu salah satu sisinya saja. Baru setelah itu dikali 3. Kenapa, Miss? Dikali 3, jadi keliling segitiga sama 3, sama sisi, itu 3 dikali sisi. Kenapa, Miss? Karena sisi pada segitiga sama sisi itu sama panjang semua. Dan Miss pernah bilang kan, kalau rumus keliling dari bangun datar itu adalah jumlah seluruh sisi. Kan? Ya, sisi tambah sisi sama nggak sama 3 kali sisi sama. Jadi ya udah. Oke, kita cari sisinya dulu. Ambil aja salah satu. Boleh peki. Peki di situ 4A cm. Masukkan hanya 12. 4 dikali 12. Sama dengan 48. Ya udah. 3 dikali 48 berapa? 8 kali 3. 144. Oke, sampai sini bisa ya. Yang C. Tadi ini nilai B yang ditanya. Tadi kita udah cari ya sudut dari segitiga sama sisi berapa? Tiap sudutnya 60 derajat. Berarti bisa kita buat sudut B sama dengan 60 derajat kan? Di situ 2B derajat sama dengan sudut B. Berarti derajatnya coret, B sama dengan 60 bagi 2 sama dengan 30. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kalau nomor 3 ini Miss yakin kalian bisa semua. Di sini sudut A ditambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Masukkan sudut A-nya Bapak. 32 tambah 100 tambah sudut C sama dengan 180. 32 tambah 100, 132 tambah C sama dengan 180. Berarti sudut C 180 dikurang. Pindah luas ganti tanda. 132 sama dengan 0,2 7 kurang 3, 4. Berarti 48 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara mudahnya. Oh, yang ditanya pertama CBD ya. CBD. Berarti CBD yang di dalam segitiga dong. Berarti kita bisa gunakan rumus yang ini. Sudut A, sudut A. Sudut AB. Kok sudut ABD? Sorry. Sudut
Yang ditanyakan sudut CBD ya. CBD berarti di sini ya. Di sini berarti ini kita gunakan total total seluruh sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini 180. Berarti sudut DBC ditambah sudut ini apa? BDC ditambah sudut BCD itu sama dengan 180. DBC-nya berapa? Belum tahu. BDC-nya berapa? 84. BCD-nya 60. Benar 180. Nah, lupa ya. Di sudut DBC tambah 144 derajat dengan 180. Sudut DBC sama dengan 180 pindah luas ganti tanda. Jadi dia jadi kurang. Berarti ini jadi 80 kurang 144. 6, 7, kurang 36. Jadi dapat DBC-nya 36. Oke, untuk menentukan nilai X. Oke, perhatikan nih nak. Di sini sudut ABD ada nggak hubungannya dengan sudut DBC? Ada ya. Itu berpelurus. Berarti yang B bisa kita buat sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 180. ABD-nya diketahui 4X tambah 20 derajat. Miss masukkan derajatnya. Sama dengan 180. Ya. Oke, berarti di sini sudut sudut A, B, D ditambah sudut D, B, C. Oh, DBC-nya sudah dapat tadi ya, 36. Iya, sudut DBC-nya sudah dapat 36. Nah, berarti kita buat 36 di sini. 4X derajat ditambah 20 tambah 36, 56 sama dengan 180. 4X sama dengan 180 dikurang 56. Berarti 4X derajat sama dengan sini 4, 7 kurang 5, 2. Berarti 124 derajat. Derajatnya coret, kiri kanan ada, berarti coret. X sama dengan 124 bagi 4 sama dengan 31. Oke, X-nya sudah dapat 31. Yang C ditanya A, B, D. ABD, C, sudut ABD sama dengan 4X tambah 20. Oke, masukin aja. X-nya berapa? 31. 4 kali 31 tambah 20. 20. Jadi berapa nih? 31 kali 4, 124 ya. Tambah 20, berarti 144 derajat. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Besar sudut-sudut segitiga ABC, sudut A-nya, sudut A, sudut B-nya 60 derajat. Baru sudut A banding sudut C 3 banding 5. Ya, ya. Yang ditanya yang A, besar sudut A, sudut A-nya berapa? Kita bisa pakai pemisalan. Di sini sudut diketahui ya buatnya. Ketahui sudut B-nya 60. Sudut A banding sudut C sama dengan 3/5. Kalian boleh pakai pemisalan X atau pakai perbandingan bebas. Oke, kalau kita pakai pemisalan itu gimana, Miss? Oke, kita bisa buat, kita tahu kalau misalnya total sudut segitiga berapa? 180. Ya, total besar total total besar total seluruh sudut
segitiga itu 180 derajat. Tata besar sudut seluruh segitiga 180 derajat. Belepotan. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A-nya, lihat. Sini 3, ya kan? Kita pakai pemisalan X, berarti sudut A-nya jadi 3X. Bisa ya? Ditambah sudut B-nya 60 derajat. Ditambah sudut C-nya 5, berarti jadi 5X. Tiap perbandingan kita tambah X. Sama dengan 180. Udah? 3X tambah 5X, 8X. Sama dengan 180 dikurangi 60. Berarti 8X sama dengan 120. X-nya berapa? 120 dibagi 120 derajat dibagi 8. Berapa? 120 bagi 8. 45 ber 15. Berarti X-nya 15 derajat. Oke, berarti sudut A-nya di sini kan 3 kan? Tadi Miss bilang sudut A-nya ditambahi X. Setiap perbandingan itu ditambahkan X. Berarti sudut A-nya 3X. Berarti 3 dikali 15 sama dengan 45. Oke, kalau ditanya sudut C-nya. Sudut C-nya berapa? 5X. Berarti 5 dikali 15. Hasilnya 75. Oke, ya sampai sini bisa ya. Ini kalau pakai pemisalan X. Kalau enggak gimana, Miss? Pakai perbandingan. Oke, pakai perbandingan gini caranya. Nah, ini cara pertama ya. Cara pertama. Oke, cara kedua, sudut A tambah sudut C kan 180 kan? Sudut A tambah sudut B-nya 60. Sudut C-nya belum tahu ya. Sama dengan 180. Berarti sudut A tambah sudut C sama dengan pindah ruas. 180 dikurang 60. Sudut A tambah sudut C itu sama dengan 120. Jadi kita bisa cari sudut A. Sudut A sama dengan lihat. Perbandingan sudut A ini berapa? 3. Udah di sini kita dapat sudut A tambah sudut C 120. Dijumlahkan. Berarti perbandingannya juga kita jumlahkan. 3 tambah 5 berapa? 8. Sama dikali 120. Jadi tahu ya kalau misalnya buat di sini 8 tahu ya dari mana ya? Dari perbandingannya dijumlahkan. Karena di sini kita pakai 120 itu merupakan hasil dari penjumlahan sudut A tambah sudut C. Coret-coret di sini apa? 15, 45. Sama kan hasilnya? Yang B-nya sudut C. Berarti ini jadi apa? 5 per 8 kali 102 coret-coret. 120 ya kan? Sama dengan 75. Oke. Boleh pakai cara satu, boleh pakai cara dua, terserah. Oke, nomor 5. Besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 2x derajat, x tambah 16, dan 4x tambah 10. Tanyaan ditanya. A. Nilai x. Oke, gimana untuk menentukan nilai x? Kita tahu bahwa seluruh sudut segitiga besarnya itu totalnya itu 180. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. 2x tambah x tambah 16 tambah 4x tambah 10 180. Oke, 2x derajat tambah x derajat. Kita masukkannya derajatnya sama dengan 180. Dekatkan. Nggak usah dekatkan, langsung aja jumlahkan ya. Karena nggak jauh-jauh banget ya. 2x tambah x, 3x. 3x tambah 4x, 7x. Udah, sama dengan 180. Ini pindah kan? Iya.
Atau Miss kalau aku jumlahkan dulu boleh nggak Miss? 16 tambah 10. Baru dipindahkan. Boleh, boleh juga. 180 dikurang 10 dikurang 16. 7x sama dengan 170 dikurang 16 berarti 154 ya. Derajatnya coret, X-nya 154 bagi 7 sama dengan 22 ya. 22. Oke, dapat X-nya 22. Yang B-nya apa? Besar masing-masing sudut. Oh, udah. Tadi sudut A. Kita misalkan, sudut A. 2X ya. Jadi kita misalkan ya. X aja ya udah 2 kali 22. Berapa? 4 ya kan? Sudut B-nya. X sama 16. Ya udah masukkan X-nya. 22 tambah 16. Ya udah Bapak 38. Sudut C-nya 4x tambah 10. Masukkan X-nya 22. Ya udah 8 tambah 10 berapa? 98. Oke, sampai sini bisa? Bisa dong, Miss. Oke, nomor 6. Nomor 6 di sini ditanya sudut ABC-nya berapa? Yang mana sudut ABC? Yang ini. Oke, perhatikan. Di sini sudut ABC dengan sudut DBC itu apa hubungannya? Berpelus. Berarti bisa kita cari yang A, itu sudut DBC, sudut DBC, DB ya, ditambah sudut ABC sama dengan 180. 132 tambah sudut ABC sama dengan 180. Berarti sudut ABC-nya berapa? Ya 180 dikurangi 132. Hasilnya 48. Oke, kita lanjut yang B. B, sudut ACB. A, C, B. Berarti di sini sudutnya. Yang ini. Sama caranya tadi. ABC, ABC. AJB itu berpelurus dengan ECA. Jadi kita bisa bikin sudut ACB ditambah sudut ECA sama dengan 180. Udah masukin ACB-nya berapa? ACB belum tahu, Miss. Ditambah itu yang ditanya, Miss. Ya. ECA-nya 9 nih. Sama dengan 180. Berarti sudut ACB sama dengan 180 dikurang 9 nih. 5. Hasilnya berapa? 8 nih. 85. Oke, yang C, sudut BAC. Sudut BAC di mana? Udah? Total seluruh sudut segitiga 180. Miss, boleh nggak, Miss? Ini aku bikin sudut B. Gak boleh ya, nak. Karena kalau sudut B buat ini. Oke. Jadi ini apa, Miss bikin? Sudut A, B, C. Kalau sudut CBA boleh nggak, Miss? Boleh. Miss, kalau ini dibikin sudut C boleh nggak? Nggak boleh. Sama kayak tadi. C yang ini nih. Tapi kalau aku bikin sudut ACB boleh nggak, Miss? Boleh. Sudut BCA boleh nggak, Miss? Boleh. Ya, boleh ya. Beda dengan sudut yang ini. Kalau ini boleh kamu bikin sudut A. Boleh juga sudut CAB. Boleh sudut BAC. Oke. Yang C ditanya sudut BAC. Ditambah sudut yang ini. Sudut A, BC. Nambah sudut ini. ACB. Sama dengan 180. BAC-nya berapa? Belum tahu, Miss. Tambah ABC-nya 48. Tambah ACB-nya 85. Oke, di sini sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurang 48 dikurang 88.
5. Berarti sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurang 45 tambah 48, 13. 133 ya. Berarti sudut BAC-nya sama dengan 47. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian boleh like, share, dan subscribe. Oke?